Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak nak tak jawab, ibu-ibu saya jawab ya. Tarik bapak-bapak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سيادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين والحاضرات الأعزاء الأحباء رحمني ورحمكم الله. Segenap para alim ulama, para kiai yang sangat saya hormati, la khusus bidzikri yang sama kita hormati, sama kita muliakan, Kiai Haji Faisal Abdul Aziz, dan juga yang sama kita hormati, sama kita muliakan Kiai Haji Muhammad Faiz, dan juga Kiai Haji Abdul Mu'in, Kiai Haji Abdul Hakim, dan juga Kiai Haji Fathur Rahman, dan juga yang sangat kita hormati pengasuh Madrasah Raudhatul Ulum, yaitu yang terhormat Al-Ustadz Maksum. Mudah-mudahan para kiai kita, para ulama kita, para ustadz kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa kepada segenap aparatur pemerintahan, kepala desa, RT, RW, dan juga seluruh perangkat desa yang tidak saya sebutkan namanya, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat kepada beliau-beliau semua. Dan juga kepada segenap para wali-wali santri, bapak, ibu sekalian, dan juga kepada segenap para hadirin dan hadirat rahimakumullah, muslimin muslimat. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di siang yang mulia ini tidak hanya berkumpul, tidak hanya ngobrol, mari kita mengaji, mari kita menghadiri majelis-majelis yang seperti ini dengan niat mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan majelis kita dijadikan taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat Pak? Ibu masih semangat? Thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asyukur ka Gusti Allah. Ibu-ibu terutama alhamdulillah berkipas-kipas panas sama kita. Tapi cukup
Moboter, perkumpulan kita, majlis kita, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah majlis yang apabila dihitung pahalanya oleh malaikat, maka malaikat tidak sanggup untuk menghitung jumlah pahala. Apalagi dari tadi kita mendengarkan daripada kalam ilahi, Al-Quran dibaca dengan sangat indah, sehingga saya tadi terharu oleh bacaan Ustaz tadi yang baca, dan juga salawatnya sampai menitikkan air mata mengingatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Ali Habsyi, perkumpulan yang seperti ini di dalam dibacakan daripada biografi Nabi Muhammad, salawat kepada Nabi Muhammad, tashwiqan lis-sami'in, menjadi pengobat rindu bagi orang-orang yang rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sedikit flashback daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berjumpa dengan seorang malaikat di atas langit. Malaikat tersebut memiliki 1000 tangan. Kalau kita manusia punya 2 tangan, malaikat Allah yang ada di atas langit ketika Nabi Mi'raj, beliau melihat ada satu malaikat yang memiliki 1000 tangan, dan di setiap tangannya memiliki 1000 jari. Kalau kita jarinya cuma 5 tiap tangan, malaikat ini satu tangannya memiliki 1000 jari. Banyak napa tak banyak? Banyak. Banyak napa tak banyak? Banyak. Berarti tangannya ada 1000, kalau jarinya ada berapa? Kerikina naik pada sana apa? Pada sajuta. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa malaikat tersebut? Mak cek punya na kerikina Jibril. Siapa wajah bagus kanjeng Nabi? Lalu malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad, lalu beliau menjawab, malaikat tersebut wahai Nabi Muhammad adalah malaikat penghitung hujan. Tetiman bodoh ocon setoron neka daerah apa nekanya mana? Seloro Botoporo. Yang mana lagi? Seloro Botoporo. Ocon malaikat neka ngetong jumlah tetesan hujan. Kira-kira di sini atau neka bodoh sesangkum ngetong tetesan ocon? Tak ada dari sini apa? Tak ada, saya bisa. Malaikat ini ditanya sama Nabi Muhammad, wahai malaikat, apakah engkau bisa menghitung seluruh jumlah tetesan hujan dari diciptakan bumi sampai hari kiamat? Maka malaikat tersebut menjawab, iya wahai Rasulullah, saya bisa menghitung jumlah tetesan hujan dari bumi diciptakan sampai hari kiamat. Bahkan yang turun di lembah-lembah, di laut-laut, di gunung-gunung, semuanya bisa aku hitung wahai Nabi Muhammad. Akan tapi ada satu kelemahanku wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad heran, masa malaikat sehebat ini punya kelemahan? Bertanya Nabi Muhammad, wahai malaikat, apa kelemahanmu? Dijawab sama malaikat tersebut, ya Rasulullah, kelemahanku adalah apabila ada umatmu berkumpul seperti kita sekarang ini, lalu membaca salawat kepadamu, salawat kepada Nabi Muhammad, maka sungguh demi Allah, aku tidak bisa menghitung jumlah pahala yang diberikan oleh Allah kepada umatmu yang berkumpul untuk membaca salawat kepadamu wahai Nabi Muhammad. Udkurus salata ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Jadi kita siapa yang kepayan nekalalah pada panas. Kau dari Jawa Barat lebih panas boleh ke arah sana, tapi pasar ter, insya Allah pahalanya bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Mungkin di daerah kita dulunya mungkin daerah kita sering banyak mungkin orkesan, dangdutan atau napa kasa berbau-bau maksiat. Alhamdulillah dengan bermunculannya madrasah, pondok-pondok pesantren, maka sedikit
sedikit demi sedikit mulai tergerus sehingga menyisih mereka. Para orang yang hobi-hobi maksiat mulai terkikis, diganti dengan generasi-generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah banyak madrasah, tambah banyak pengajian, tambah banyak daripada pondok pesantren, berarti menciptakan bibit-bibit yang unggul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ada 3 doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatu da'awatin, ada 3 doa kata Nabi Muhammad yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan tersebut, yang pertama adalah da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Dadi men sampeyan nek edzalimi, tong langkong nek kek laki nek para suami jangan sering mendolimi istri. Campo adzalimi kabinena, mon binena sampeyan edzalimi, ampo ke kiri, ampo pokol, tokol, kotem dan sebagainya didolimi. Pas rajina sampeyan bina sampeyan yang angkat tangan, ya Allah, pas atua tuan apa bagus. Makanya kalau didolimi doanya yang bagus, sebagus sampeyan. Mon edolimi pas tuan biasanya coba bungkona kamalengan kakecoan ngangkat tanang atu, ya Allah sengecok tanang ngaman terker-kerah sampai atu sebagus coba. Mon ekecok jompok na sampean godo maleng masuk angkat tangan atu, ya Allah kau letero kacau, ya Allah asan dilarikan epa buruk kadua-dua sebagus. Anaknya sampean nakal motor elang, pas motor elang angkat tangan sampean nakal lagi didolimi, angkat tangan sampean, ya Allah mentera anaknya kau letero tetia kiai tetia ustad cuk tu aki sebut sarabun motor elang angkat tangan atu, ya Allah mentera elang motor lagi mentera sopona petonga sampean kabunyaan atu akhirnya engki napa engki. Jadi ibu-ibu juga nega para bine, ibu-ibu jangan suka zalim juga kepada bapak-bapak. Kalakena minta kopi unjuk orang kebetibi apa anda mereka sampai gak kaneka. Jadi jangan sampai mendolimi satu sama yang lain, karena doanya orang yang mendolimi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, da'watul musafir, doanya orang yang bepergian, orang musafir. Padahal kaulah neka dari Bandung jauh-jauh sampai antara deki minta tuan kaulah tuan nabi, insyaallah da'watul musafir etarema sareng Gusti Allah. Jadi doanya orang yang bepergian sampean mon umpamana lang julunan ke Jakarta nampak bis atuh sampai naik jalan jak nang amen HP takku ngadi lagu bodosan ku film. Coba atuh ana musafir atuh ya Allah bersalamat ya Allah berestad coba ya Allah atuh sampean nang amen HP tedung ajoy aja mon sampean bepergian sampean negatore atuh Gusti Allah. Yang ketiga, dakwatul walid ala waladihi. Senomor telok tuana seseorang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang, yaitu orang tua yang berdoa kepada anaknya. Seperti sampean neka wali-wali santren kan. Tuana sampean neka padana tuana nabi ka umat. Jadi doanya orang tua disebutkan bahwasanya kadu'ain nabi ala ummatihi, padana tuana nabi ke umat etare mana apa punten ba etare mana apa punten bu etare mah. Jadi doa orang tua kepada anaknya sangat mustajab. Jadi orang-orang ke kantor nega para wali santri seagabeun potra tore tua ki mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh, sebabine mudah-mudahan dijadikan anak yang solehah, amin ya rabbal alamin. Neka beda setong jareta tuana orang sepon neka tuana orang tua sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Labbo cuman Nabi Musa beda saya kenal kan Nabi Musa
Beda saya oneng kan Nabi Musa sabunghi pada kaulah juga. Di zaman Nabi Musa ini dikenal dengan kalimullah, orang yang diajak berbincang-bincang dengan Allah, diajak berbincang-bincang. Dihitung oleh para ulama, Nabi Musa berbincang-bincang dengan Allah ada 3.500 percakapan. Jadi Nabi Musa mereka punya ngobrol dengan Allah ini ada 3.500 percakapan antara Allah dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di antara percakapan Nabi Musa nanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, arini rafiqi fil jannah." Ya Allah, tunjukkan kepadaku siapa temanku di surga. Pasera Gusti tatang kena kaula eswarga. Nabi Musa tanya Gusti Allah. Lalu Allah menjawab, "Wahai Musa, tatang kena beuna eswarga urwa orang seajual ajem pasar. Pasar ruah. Pasar apa kantornya mana? Pasar Patek. Aro ajul pasar Patek. Bodo orang seajual ajem arwah kan jangan buat nesor ke Musa. Jawaban saya Gusti Allah. Nabi Musa penasaran. Masa sekelas kalimullah kancana orang pasar gak level gitu loh, jangan senang tak level. Nabi Musa penasaran. Keesokan harinya Nabi Musa mendatangi pasar tersebut. Angkep kau lentar ke pasar Patek. Pasar tanya kau lah, kak emaki saya jual ajem. Oh saya jual ajem. Kak sabet budi pojok masa beda orang ajual ajem. Perak keneka satu setong habib. Tak ada orang ajual ajem kecuali keneka. Barang keneka. Setelah itu Nabi Musa menghampiri orang yang menjual ayam tersebut. Ya habis dari jauh Musa Nabi Musa. Nabi Musa ini tak pertahaja cek kanjana neka dalam surga tak pertahaja. Ya habis dari jauh orang neka seorang pemuda. Obukna gondrong lancung obukna neka. Beli tek kasok ikal tak nemu karwana. Tato punya tato nih. Tindian atengan tengok pemuda neka. Mereka neka tidak cukup sampai di situ. Ternyata pemuda ini sering mencuri timbangan ampo, ngecok tembangan saya dengar teh bapak-bapak ibu-ibu ampo ngecok tembangan mana lagi pasar. Neka pemuda tadi mon anu ajem neka ajem me batoron ketok sakone ngalak suntian ya seaing suntik aki atam sana Pak On kan turu tampung. Nabi Musa dari jauh ngabes rojulun ayar jangan Musa Arya lalaki rosak preman re jangan Nabi Musa. Masa ada kajian gue surga jangan Nabi Musa tak bertajam. Mereka neka Nabi Musa tanya ke malaikat, wahai malaikat, Allah mengatakan kepadaku bahwasanya itu temanku di surga. Masa orang rosak nggak ada yang kajian saya ke surga malaikat? Malaikat jawab, Musa, monla Allah seadabu yang berfirman berarti itu sudah pasti ya si malaikat. Mereka neka Nabi Musa mendatangi pemuda tersebut. Setelah datang lalu Nabi Musa bertanya kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, bolehkah aku mampir ke rumahmu? Soalnya kau udah ngenap kacau mana sampean bertamu ke rumahmu. Mon orang lambok nega, orang ngenap nega biasa. Orang Madura nega, masya Allah. Bodoh man keeman, bodoh taretan nahi. Mana bodoh orang Madura Bandung. Saya dari kantor nega tak kenal ke Bandung. Panginnya pakai cempok nega. Masya Allah orang Madura. Mon orang lain tak ada, tak kenal. Orang Madura masya Allah. Nah, akhirnya Nabi Musa ikut pemuda tersebut ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, pemuda tersebut tidak tahu bahwasanya laki-laki tersebut adalah Nabi Musa alaihissalam. Tak tahu pemuda neka seeki bengkajempuk neka Nabi Musa. Pas soro tauju, silahkan duduk Pak. Pak tauju, beri aing, mereka neka, yenom aing ngasaran Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Beri jojon saran pemuda tadi. Mereka neka, Pak, permisi dulu saya masih ada kerjaan. Masuk nak neka, entar kacang pokna. Mereka neka mokka
napanya mana labung abek raja pas epak keluar dari labung raja kasa keranjang yang besar epak keluar ternyata bodoh bebini tua ampun tak bisa akuli yang kak masuk pemuda neka diangkat setelah itu dibawa ke kamar mandi dia mandikan digantikan baju yang bagus epa toju pas napanya mana tulang ya nome mereka neka bebini tua neka ngangkat tanang pas aja ceknya mana orang stroke iya bu iya saya masih ada tamu di depan ya patai duk boleh bebini neka pak masuk boleh ke ruangan kan neka entarkan Nabi Musa tanya cong saya ngabal sama turun neka cong arwah apa gila oh engki kene ka ano pak kene ka ibuna kaula itu ibu saya pak sudah tua 30 tahun stroke bayangkan sampai anu adik yang sepot 30 tahun stroke rasana buang rasanya tasnya karena gitu neka laten preman neka laten sudah disuapin dimandikan digantikan baju Nabi Musa nanya siapa tadi itu ibu saya stroke 30 tahun 25 tahun stroke biasa dan 5 tahun terakhir lisannya atau lidahnya ikut stroke jadi keluh gak bisa ngomong loh tadi itu saya lihat ngangkat tangan terus bilang itu baca apa arwah baca apa sih nasi Nabi Musa oh iya ibu saya itu pak dari mulai sakit saya rawat doanya itu sampai sekarang sama doanya pak oh doanya sama ya doain saya apa doanya kata Nabi Musa ya ibu saya itu orang awam bener ustadzah bener si ampo orang ngaji gak orang biasa orang tane mon sekolah kungare orang biasa bener orang alim bener ustadzah iya doanya apa kata Nabi Musa baca doa apa itu ibu kamu oh iya ibu saya selama saya rawat selama sakit itu selalu berdoa dengan doa yang sama dengan satu yang sama apa kata Nabi Musa dijawab doa ibu saya cuman satu yaitu Allahumma ja'al waladi hadza rafiqu Musa fil jannah ya Allah kaula nek anak kaula nek amaler ya Allah nakal ya Allah preman ya Allah tapi ya Allah kaula nyoon ga ajunan ya Allah pada degi anak kaula senakal nek kancana Nabi Musa itu surga Allah Subhanahu wa taala tembus ke langit yang 7 doa seorang ibu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mendengar kata-kata pemuda tadi, langsung Nabi Musa gemetar, tak tojud Nabi Musa. Tak kerjot. Ternyata yang membuat pemuda tadi dijadikan teman Nabi Musa di dalam surga karena doa seorang ibu. Mereka pemuda tadi setelah mengatakan doanya tadi, Nabi Musa berkata, Ana Musa rafiquka fil jannah. Engkau ya Musa, jangan. Saya ini Musa, Nabi Musa kalimullah yang akan menjadi temanmu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemuda tadi tidak kalah kagetnya, langsung tersungkur, dia menangis memeluk Nabi Musa, langsung ataubat ka Gusti Allah. Alhamdulillah. Sampeyan tekak nak kanak namen lerbu, tadek karena sabe, tadek karena motor, tadek karena pereng geles jual kepinakan tinggal dua lagi sefokus menetu lagi coba teti malingkut dengan teti betul hampian putrana. Teti doakan anak-anak kita dengan doa yang bagus. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di antara doa yang bagus, naik apa dari tukang hadra kat mana kan? Bisa tidak tukang hadra naik nanti? Sekarang bagian hadra naik dulu ke atas, siap-siap. Di antara doa yang bagus, dua sebagus mereka adalah kalimat ya arhamar rahimin. Di antara doa yang bagus. Makanya kalau kita baca doa tarawih, dekik mereka para tarawih sembian, yang tarana dua tarawih mereka pasti di ujungnya ada ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Duki ibu boleh birahmatika ya arhamar rahimin. Mereka saking bagus kalimat ya arhamar rahimin, wahai zat yang penyayang di antara yang maha penyayang.
adalah zat yang paling maha penyayang adalah Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada bungkus kanjeng Nabi, tora dengar lagi. Di antara sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malakan muwakkalan biman yaqulu ya arhamar rahimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga orang yang membaca ya arhamar rahimin. Jadi Allah neka menugaskan satu malaikat untuk aja ke orang maos otak membaca ya arhamar rahimin. Faman qalaha thalatha marrat, siapa orang semaca ya arhamar rahimin telokale. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Baca telokale. Qalal malak, maka malaikat senyanting gasa seetugasa kisareng Gusti Allah nyanting mengeding seseorang nega salah seteng orang maca ya arhamar rahimin telokale, maka qalal malak, malaikat gele adabu inna arhamar rahimina qad aqbala alaika. Sesungguhnya Allah yang maha pengasih maha penyayang telah ada di hadapanmu, telah mendengar, siap mendengar permintaanmu. Fas'al, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara doa yang bagus adalah ya arhamar rahimin. Makanya Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir sengarang kitab Sulam Safina, Sulam At-Taufiq, mereka mengarang qasidah ya arhamar rahimin. Ia ulang telung kali huruf farij 'alal muslimin. Nah, mereka di antara fadilah keistimewaan daripada doa ya arhamar rahimin. Mereka boleh cari tanah ya arhamar rahimin mereka, makanya dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Di dalam qasidah tersebut begitu banyak doa-doa, karena mereka dulu di zaman Nabi Muhammad, anak angkat Nabi Muhammad yang bernama Zaid bin Haritha. Pasirannya mana? Zaid bin Haritha. Mereka putra angkat Nabi Muhammad. Yang mana Zaid bin Haritha? Mereka esetong doktor Zaid bin Haritha, mereka nyewa keledai untuk menuju suatu tempat. Jadi Zaid bin Haritha menyewa angkep jeren, misalkan nyewa jeren ke orang dari Taif. Zaid bin Haritha nyewa jeren kepada seseorang di daerah Taif. Akan tetapi orang tersebut memberikan syarat monbekna entara atau penyewa ajaran na sengkok ria bekna kotu abareng sengkok cak nasi andi jaran nega pas bekna ria kotu nyepar ke setung tempat. Jadi Zaid bin Haritha ini menyewa seekor kuda, tapi dengan syarat harus ikut orang yang punya kuda tersebut mampir ke suatu tempat. Tarik eding lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, tarik eding lagi, ini manfaat begini ya. Setelah itu berjalannya Zaid bin Haritha dengan orang yang punya kuda tersebut, lalu mampir ke suatu tempat, yang mana tempat tersebut, tempat keneka adalah rumah yang kosong, ampon ronto bungko kosong sirajo neka. Lalu turun kata orang yang punya kuda tadi, ayo turun buana. Akhirnya Zaid bin Haritha sahabat Nabi ini turun. Setelah turun Zaid bin Haritha agak khawatir, dia ketakutan, takut. Kenapa bolana? Di rumah tersebut sudah banyak tengkorak-tengkorak bekas pembunuhan, pembantaian. Jadi orang neka saya menyewa kuda neka, jeren neka, setiap orang saya nyewa pasti apa teh sarang saya andi jeren neka. Lalu Zaid bin Haritha, ayo kamu turun, siapkan dirimu, sebentar lagi engkau akan aku bunuh, jangan si andi jeren neka. Lalu Zaid bin Haritha ngocak, antos sakit, tunggu sebentar, saya mau sholat sunnah dulu 2 rakaat.
biarkan saya sholat sunnah 2 rakaat, nanti silahkan kamu penggal saya. Karena saya sahabat Zaid bin Haritha. Lestari kaneka setelah itu Zaid bin Haritha sholat 2 rakaat. Dia khusyuk berema kira-kira sampian epatiana sareng orang pas sampian asam gonjong 2 rakaat kira-kira khusyuk napa tak khusyuk? Mumpun sampian tak ada untuk oleh perak akare 2 rakaat. Mari 2 rakaat tembak sampean. Kira-kira sama kan dari takbir sampai salam ketika khusyuk napa tak khusyuk? Nangis bismillahirrahmanirrahim. Nangis dari aduk assalamualaikum. Oh mentah ana sama kan doa